warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harapkan semuanya dalam keadaan sehat, baik, dan tetap semangat dalam belajar. Baik, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, baiknya kita buka dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk materi kita hari ini adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Dibagi menjadi 4 bidang. Yang pertama, perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik dan hukum. Yang kedua, perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang ekonomi. Yang ketiga, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Dan yang keempat, perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama, kita bahas dulu perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik dan hukum. Di bidang politik dan hukum dibagi menjadi 4 persoalan. Yang pertama, persoalan lembaga negara. Yang kedua, persoalan hak asasi manusia. Yang ketiga, persoalan demokrasi. Dan yang keempat, persoalan hukum. Baik, yang pertama, persoalan lembaga negara. Lembaga negara di Indonesia ada MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan lembaga negara lainnya. Sebagai pelaksana dalam menjalankan sistem pemerintahan, lembaga negara harus dikembangkan sesuai dengan kemajuan dan kebutuhan masyarakat dan negara. Yang kedua, persoalan hak asasi manusia atau yang dikenal dengan HAM. HAM merupakan hak yang melekat dan digunakan untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. HAM sendiri diatur dalam Pasal 28A sampai Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, persoalan demokrasi. Negara Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi Pancasila yang tumbuh dan tradisi dari nilai budaya Indonesia serta mengutamakan musyawarah mufakat dan kekeluargaan dalam pelaksanaannya. Persoalan yang keempat adalah persoalan hukum. Kita ketahui dalam pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Seluruh hukum nasional yang diciptakan haruslah bersumber pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan tidak boleh bertentangan dengan nilai Pancasila. Nah, yang kedua, perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang ekonomi. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang ekonomi diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam bidang sosial budaya diatur secara tegas menyatakan menganut sistem ekonomi dasar negara berasaskan kekeluargaan. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa negara memajukan nilai-nilai nasional dan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang sosial budaya dapat dilihat dari hal-hal berikut. Yang pertama, menghargai keragaman budaya Indonesia. Yang kedua, melestarikan keragaman budaya Indonesia. Yang ketiga, mengembangkan nilai-nilai persamaan status sosial. Dan yang keempat, menghalangi berkembangnya nilai feodalisme. Baik, yang terakhir, perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan. Oke, untuk perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan diatur dalam Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dinyatakan di sana bahwa setiap warga negara berhak dan wajib untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Upaya pembelaan negara merupakan hal yang wajib dilaksanakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Dalam pasal tersebut juga dijelaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
Berdasarkan pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, adapun bentuk partisipasi rakyat dalam upaya pembelaan negara dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama, belajar pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, mengikuti pelatihan dasar militer. Dan yang ketiga, pengabdian sebagai anggota TNI. Dan yang terakhir, yang keempat, pengabdian sesuai dengan profesi. Itulah materi tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Terima kasih, sampai berjumpa dengan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.